dubbing dari film ini sendiri mungkin? Proses dubbingnya itu, kita dubbingnya itu base campnya itu di daerah Cinere sih, aku lupa alamat pastinya, tapi di situ. Itu dubbingnya itu selama 2 hari, full. Sempat bingung soalnya nggak pernah ketemu sama cast lainnya gitu, jadi nggak pernah ketemu sama Hamish Daud. Hamish selalu kayak misalkan, oh ini dubbing gue doang nih, iya soalnya Hamish udah kemarin kayak gitu. Dan kebetulan karakter Benny ini adalah karakter yang paling cerewet, jadi di satu film ini yang paling banyak ngomong itu Benny. Jadi dubbingku tuh bisa dari pagi sampai malam gitu, selama 2 hari. Tapi gitu. Ada kesulitan tersendiri nggak sih pas ini? Oh iya, milih karakter vokalnya itu. Karena vokalnya Benny sebagai bebek itu tuh harus sangat amat berbeda sama karakternya si Ricky, si Rhino ini, si badak ini. Karena ini bakal ada badak sama bebek terus-terusan beriringan kan. Jadi benar-benar harus warna suaranya itu benar-benar harus beda 180 derajat kayak gitu. Jadi itu sih paling PR gitu. Tapi untungnya aku dilatih sama beberapa vocal coach juga di sana, selalu di pilihan tinggi kayak gitu. Terus kesulitannya itu adalah memilih jenis komedinya itu, karena kan film ini kan tujuannya itu untuk membangun awareness terhadap anak-anak, terhadap generasi milenial. Kalau misalkan ini kita nih ada nih kepedulian satu lagi nih, badak Sumatera gitu, yang udah termasuk hewan yang dilindungi gitu, ketimbang kita mikirin concern sama ketimbang kita concern sama hal lain gitu, kayak concern sama orang yang bilang di kolam renang bisa hamil. Maksudnya ada lagi tuh yang kita perlu concern kayak gitu. Oke, ini lu ngerasa diuntungin gak sih? Karena kan karakter Benny kan cerewet, terus sama kayak lu yang udah biasa ngomong cepat gitu, merasa diuntungin juga gak sih? Iya, sebenarnya iya. Tapi itu malah jadi senjata juga. Jadi kayak untung banget nih sebagai orang yang gagap terus ngomongin cepet. Ya ada untungnya lah. Tapi berkali-kali kayaknya itu kecepetan deh gitu. Jadi aku udah berhenti ngomong, tapi animasinya belum selesai gerak mulutnya. Kan abisnya kan harus ditimingin kan. Ketika mulutnya gerak, nah aku juga harus ngomong gitu. Jadi ya awalnya sempat ngerasa diuntungkan, tapi ternyata tidak. Gitu. Oke, tadi kan lu bilang katanya proses dubbing itu sendiri 2 hari kan lu selesaiin. Yeah. Itu karena memang lu yang nyesuaiin sama si gambar ini, atau emang lu yang kesulitan buat jadi diulang lagi atau gimana? Oh enggak, karena emang banyak banget enggak. Aku kalau misalkan selesai itu bisa ketemu pagi lagi atau gimana gitu. Sebenarnya sih aku bisa-bisa aja, tapi kan ya tidak semua orang seprofesional aku kan. Hampir beberapa amatir lah. Jadi emang di take time itu, kalau enggak ntar bakal capek banget gitu. Prosesnya 2 hari, tapi abis itu ada hari ketiga itu tapi jauh setelah proses dubbing ini. Hari ketiga adalah dimana ketika udah final terus dilihat, oke, ini ada beberapa kata yang harus diubah gitu, ada beberapa joke yang harus kita kita ganti, soalnya kayak joke ini nggak sesuai nih sama anak kecil kayak gini kayak gitu. Jadi dibikin slide mungkin friendly mungkin supaya keluarga bisa nonton tanpa khawatir kalau misalkan anaknya bakal belajar hal-hal yang buruk gitu. Kalau untuk penentuan jokesnya sendiri, lu ikut andil nggak sih dalam penentuan itu? Iya, ikut andil mas. Tapi ikut andil lebih ke kayak ngedit kali ya, bukan yang kayak mikirin oke, jokesnya apa ya gini enggak. Jadi dikasih tahu ini begini, jokesnya gini, menurut kamu gimana, lucu nggak? Kayaknya kurang deh. Ya udah cari yang lebih lucu lagi ya, tapi harus konsonannya ini katanya gitu. Jadi misalkan katakanlah kalau misalkan joke ini katanya itu ada 3 syllables ya, tak tak tak. Nah aku harus cari kata yang sama, tak 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 kayak gitu. Lumayan tricky bagian situ. Tambah lagi joke kan harus aman kan, gitu. Oh enggak sih. Enggak, untungnya tidak seprofesional penyanyi gitu ya. Yang apa sih biasanya yang minum air harus normal, jilat-jilatin cincin. Tapi enggak sih, kalau aku enggak. Minum jahe gitu atau enggak terlalu banyak ngomong gitu. Enggak juga sih. Pernah nanya kayak ini gue harus jaga ini enggak, suara enggak, terus kata voice coach nggak perlu kok, suara itu buat suara yang bagus-bagus aja. Maksudnya suara saya jelek enggak gitu, tapi itu buat yang penyanyi. Kamu kan bukan penyanyi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.